Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandalif Ramadhani, mahasiswa dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember, dengan NIM 2019 1050 1021. Uh, Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hasil resum dari mata kuliah kependudukan yang diampu oleh Bapak Rendra Suprobo Aji. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengantar kependudukan. Nah, dalam ilmu kependudukan ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu mengenai demografi. Nah, demografi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk di suatu wilayah negara. Karena pengertian dan pembatasan mengenai demografi itu masih samar, maka ada beberapa ilmuwan yang memberikan pengertian demografi agar batasan antara demografi dengan ilmu sosial yang lain itu lebih jelas. Nah, uh, ilmuwan yang berpendapat mengenai pengertian dari demografi itu ada Philip Hauser, ada David Glass, ada Donald Bogu, dan kawan-kawan. Nah, dari seluruh pengertian menurut ilmuwan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa demografi itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perubahan-perubahan kependudukan. Nah, dengan memanfaatkan data dan statistik. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa dipengaruhi oleh faktor fertilitas, mortalitas, dan migrasi, yang nantinya akan mempengaruhi jumlah penduduk, struktur, serta persebaran dari penduduk di suatu wilayah. Nah, kenapa sih kita kok harus belajar kependudukan atau tujuan dari kita mempelajari kependudukan itu apa? Yang pertama tentunya untuk mengetahui kuantitas penduduk, kemudian penyebab perkembangan penduduk di suatu wilayah, kemudian kita juga bisa mengetahui perkembangan penduduk, lalu mengetahui perbandingan dan perbedaan penduduk di suatu wilayah, mengetahui komposisi dan distribusi penduduk di suatu daerah, serta kita bisa menghitung tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, selain ini banyak banget tujuan mempelajari kependudukan. Yang selanjutnya yaitu manfaat yang kita peroleh ketika kita mempelajari kependudukan. Yang pertama, kita bisa memecahkan persoalan kependudukan melalui ilmu kependudukan sendiri. Yang kedua, kita bisa menggunakan kependudukan sebagai parameter untuk penyediaan fasilitas umum yang akan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk yang ketiga, kita juga bisa melihat perkembangan perekonomian di suatu wilayah melalui kependudukan. Nah, yang terakhir, kependudukan ini bisa digunakan untuk melihat standar kehidupan masyarakat di suatu daerah. Jadi banyak banget manfaat dari kita mempelajari kependudukan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu mengenai geografi kependudukan. Apa itu geografi kependudukan? Geografi kependudukan adalah ilmu yang mempelajari mengenai persamaan serta perbedaan aktivitas manusia yang terjadi di suatu ruang akibat dari interaksi antara manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Nah, pada geografi kependudukan ini dalam pengkajian fenomena kependudukan itu menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu ada spatial approach, kemudian ada ecological approach, dan ada regional complex. Nah, berikut ini komponen-komponen dalam geografi kependudukan. Ada 5, yang pertama yaitu demografi, yang kedua yaitu sosial, yang ketiga yaitu budaya, yang keempat hukum, dan yang terakhir adalah politik. Nah, dalam geografi kependudukan memiliki bahan kajian atau objek material yang khusus seperti migrasi, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, serta ketatakerjaan. Nah,
pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun tentunya itu semakin bertambah. Oleh karena itu kita perlu melakukan kontrol agar tidak menimbulkan permasalahan kependudukan. Nah, dalam perkembangan penduduk itu selalu diiringi dengan pertambahan sarana dan prasarana. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah agar masyarakatnya ini dapat meningkatkan taraf hidupnya. Nah, masalah kependudukan ini sangat erat hubungannya dengan manusia karena manusia merupakan komponen atau unsur vital dalam kependudukan itu sendiri. Nah, kependudukan itu harus selalu didukung oleh data baik berupa jumlah maupun angka yang sifatnya itu kuantitatif. Nah, berikut ini sumber-sumber data yang bisa kita gunakan dalam geografi penduduk, yaitu yang pertama sensus penduduk, yang kedua adalah survei penduduk, dan yang terakhir adalah registrasi penduduk. Nah, sebelum itu kita masuk ke sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Yaitu perhitungan jumlah penduduk atau ekonomi atau lain sebagainya secara menyeluruh dilakukan sesuai dengan batas negara atau batas wilayah yang akan dilakukan sensus, dan sensus ini dilakukan secara serentak oleh pemerintah guna kepentingan demografi itu sendiri. Nah, dalam sensus ini ada dua jenisnya. Yang pertama yaitu de jure and de facto. Nah, kalau sensus de jure ini merupakan sensus yang dilakukan berdasarkan mereka yang benar-benar bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan. Umumnya sensus ini didasarkan pada KTP. Nah, kalau sensus de jure ini berarti sensusnya melihat atau mengacu pada kepemilikan kartu tanda penduduk. Nah, sedangkan kalau de facto ini adalah sensus yang dilakukan saat mereka yang terhitung atau yang terkena sensus saat berada di daerah yang bersangkutan saat sensus dilakukan. Nah, artinya gini maksudnya. Jadi misalkan saya adalah orang asli Jember, tapi saya bekerja di Malang. Saat Kabupaten Malang itu atau Kota Malang melakukan sensus, saya itu berada di Malang. Nah, jadi saya ini ikut masuk gitu ke sensus daerah Malang. Padahal saya ini aslinya orang Jember. Nah, itu termasuk jenis sensus yang de facto. Nah, dalam melakukan sensus itu ada dua metode yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah householder dan canvasser. Apa itu householder? Nah, householder itu merupakan metode sensus yang secara langsung dalam pengisian data itu dilakukan oleh kepala keluarga atau dengan kata lain dilakukan oleh penduduk yang sedang menjadi objek sensus. Nah, artinya di sini petugas sensus itu memberikan form kepada kepala keluarga atau kepada objek sensus, kemudian yang melakukan pengisian data itu adalah kepala keluarga atau objek sensusnya itu. Jadi petugas sensusnya itu nggak perlu capek-capek untuk menanyai dan mencatat, hanya memberikan, kemudian nanti dalam jangka waktu tertentu mereka tuh mengambil form tersebut. Nah, kelebihan dari metode ini adalah proses proses sensus ini lebih cepat gitu karena para petugas hanya menyalurkan form tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu metode canvasser, yaitu dilakukan dengan cara survei langsung ke objek penduduk yang akan dilakukan sensus. Nah, petugas sensus menulis dan menanyai mengenai data sensus kepada objek sensus. Nah, artinya pada metode canvasser ini petugas sensus itu turun langsung ke masyarakat atau ke objek sensusnya dan mereka itu menanyai secara langsung, kemudian mencatat juga. Nah, dari metode canvasser ini kekurangannya adalah waktunya itu lebih lama gitu, soalnya kan harus satu persatu kepala keluarga atau objek sensus itu didatangi. Namun kelebihannya adalah data yang diperoleh itu lebih lebih real dan lebih mendekati kebenaran dibandingkan yang householder, karena kalau yang householder itu bisa jadi dari objek sensusnya itu melakukan manipulasi begitu.
Yang selanjutnya adalah sumber data yang diperoleh dari survei penduduk. Survei penduduk itu merupakan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyurvei langsung sampel dari populasi untuk diperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Jadi tidak secara menyeluruh, hanya sampel pada populasi tertentu dan pada saat tertentu atau waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau registrasi penduduk adalah pencatatan secara terus-menerus mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan setiap individu dalam populasi seperti kelahiran, kematian, migrasi atau perpindahan, pernikahan, perceraian, serta adopsi. Nah, dalam geografi penduduk ini ada alat-alatnya, yaitu ada 6 alat. Yang pertama ada bilangan, ada angka rasio, konstanta, ukuran kohor, serta ukuran periode. Yang selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai demografi. Nah, saya sempat singgung di yang awal tentang pengantar kependudukan. Nah, demografi itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Nah, struktur penduduk itu dapat meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, serta migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, ada beberapa manfaat yang kita peroleh dari mempelajari demografi atau dari demografi, yaitu yang pertama, kita dapat mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya di suatu daerah tertentu. Kemudian yang kedua, kita dapat menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Nah, umumnya manfaat yang kedua ini bisa kita peroleh karena dari proyeksi penduduk. Nah, demografi ini bisa digunakan untuk proyeksi penduduk gitu. Nah, yang ketiga itu mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Yang terakhir, kita bisa mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Nah, ini ya itu bersangkutan dengan yang kedua, yaitu dengan proyeksi penduduk. Jadi, kita bisa memprediksi sehingga nantinya akan diperoleh antisipasinya bagaimana. Nah, dalam demografi itu ada beberapa teori-teori. Yang pertama yaitu Malthusian dan aliran neo-Malthusian, kemudian ada teori Marxis, kemudian ada teori kependudukan dari pakar-pakar yang sudah mutakhir. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai teori dari Malthusian yang dipelopori oleh Thomas Robert Malthus. Nah, Malthus ini menyatakan bahwa penduduk itu sama halnya seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Nah, apabila tidak dilakukan pembatasan, maka manusia ini akan mudah berkembang biak sehingga bisa memenuhi bumi gitu. Nah, menurut Malthusian itu ada dua cara untuk dilakukan pembatasan. Yang pertama yaitu preventive checks dan positive checks. Nah, kita masuk ke preventive checks terlebih dahulu. Apa itu preventive checks? Nah, preventive checks itu merupakan pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. Nah, penekanan kelahiran ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui moral restraint dan vice. Nah, kalau moral restraint itu merupakan usaha untuk mengekang hawa nafsu seksual. Sedangkan kalau vice itu usaha untuk mengurangi kelahiran seperti pengguguran kandungan, homoseksual, kemudian ada promiscuity, ada adultery, dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Sedangkan cara yang kedua itu positive checks, yaitu pengurangan penduduk melalui proses kematian. Jadi kalau yang preventif itu
pengurangan dari kelahiran, kalau yang positif itu melalui kematian. Itu bisa dilakukan dengan dua cara juga, yaitu dengan miseri dan fise. Kalau miseri itu bentuk jenis pencabutan nyawa seperti sesama manusia, seperti pembunuhan anak-anak, pembunuhan orang cacat, dan orang tua. Sedangkan kalau fise itu adalah kematian yang disebabkan karena adanya penyakit atau epidemi, seperti itu. Nah, ini masih menyangkut dengan teori Malthusian, yaitu Neo-Malthusian. Nah, aliran ini berasal dari pendukung Malthusian, namun lebih radikal. Mereka juga menyarankan cara preventif dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk membatasi laju pertumbuhan. Nah, aluran Malthusian dan Neo-Malthusian ini banyak didukung oleh kaum kapitalis seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, serta Australia. Nah, yang selanjutnya yaitu teori Marxis. Teori ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Aliran ini bertolak belakang banget dengan aliran teori Malthus yang sebelumnya. Menurut Marx itu semakin banyak populasi manusia, maka kegiatan produksi juga akan semakin besar, jadi sangat bertolak belakang, sehingga tidak perlu diadakan pembatasan. Nah, kalau Malthus tadi perlu diadakan pembatasan dengan dua cara, preventif dan positif itu. Nah, Marx ini berpendapat bahwa tekanan dalam suatu negara itu bukan tentang bahan pangannya, tetapi tentang kesempatan kerjanya. Aliran ini banyak didukung oleh kaum sosialis seperti Uni Soviet, Eropa Timur, Republik Rakyat Cina, Korea Utara, serta Vietnam. Nah, yang terakhir yaitu teori dari pemikir yang sudah mutakhir, yaitu ini dibagi menjadi dua lagi, teori dari fisiologi dan sosial ekonomi dan teori dari teknologi. Nah, kalau dari fisiologi dan sosial ekonomi itu ada 4 ilmuwan yang mengemukakan, yaitu yang pertama John Stuart Mill, kemudian ada Arsène Dumont, ada Emile Durkheim, dan Michael Thomas Settler. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai teori fisiologi dan sosial ekonomi dari John Stuart Mill. Nah, beliau ini berpendapat bahwa beliau menerima pendapat dari Malthus jika laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan makanan itu bisa menyebabkan aksomia. Namun, jika ia juga berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia itu juga dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Mill juga menyatakan tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan. Nah, ini agak menolak teori dari Malthus dan juga menolak dari teori Marx bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh sistem kapitalis itu sendiri. Nah, John Stuart Mill ini juga mengatakan bahwa kalau wilayah atau suatu negara atau suatu wilayah itu sudah kekurangan bahan makanan, maka ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu mengimpor bahan makanan tersebut atau pindah migrasi ke wilayah yang lain. Lalu yang kedua yaitu teori fisiologi dan sosial ekonomi dari Arsène Dumont. Nah, beliau ini mengemukakan teori penduduk yang baru disebut dengan teori kapilaritas sosial. Nah, beliau mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Nah, teori ini mengacu pada analogi air bahwa air akan naik pada pipa kapiler. Jadi, air ini diibaratkan sebagai seseorang atau manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu teori fisiologi dan sosial ekonomi dari Emile Durkheim. Nah, beliau berpendapat bahwa kepadatan penduduk yang tinggi merupakan dampak dari laju pertumbuhan yang tak terkendali. Nah, untuk bertahan hidup mereka itu bersaing untuk menjadi yang lebih unggul, seperti dalam meningkatkan pendidikan atau ilmu pengetahuan serta keterampilan. Nah, tentunya keadaan ini sudah tercermin sangat nyata di daerah perkotaan tentunya yang memiliki kehidupan yang sangat kompleks. Nah, yang terakhir yaitu teori fisiologi dan sosial ekonomi dari Michael Thomas Settler.
Nah, teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi kepadatan penduduk, maka akan semakin rendah daya reproduksinya, dan sebaliknya jika kepadatan penduduk ini rendah, maka daya reproduksinya itu semakin tinggi. Nah, beliau juga mengatakan bahwa bahan makanan yang kurang akan menjadi stimulus bagi daya reproduksi manusia, sedangkan bahan makanan yang berlebihan itu akan menjadi pengekang reproduksi manusia. Yang terakhir yaitu dari teori teknologi. Nah, dari teori ini berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia itu dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Artinya mereka akan mencari cara agar sumber daya alam yang dimiliki itu bisa terus digunakan. Salah satunya itu dengan cara mengubah kembali atau recycling barang-barang yang sudah habis dipakai. Nah, dari ketiga materi yang sudah sampaikan tersebut, dapat saya tarik kesimpulan perbedaan di antara ketiganya, yaitu kalau kependudukan itu mempelajari mengenai hubungan antara faktor-faktor perubahan penduduk serta mempersoalkan atau membicarakan mengenai hubungan antara demografi dan sistem persoalannya. Sedangkan kalau geografi kependudukan itu menganalisis serta menjelaskan aspek spasial dan interrelationship dari distribusi, komposisi, migrasi, serta pertumbuhan penduduk dengan kondisi fisik lingkungan hidup sosial, budaya, dan ekonomi. Dan kalau demografi itu sudah terlihat jelas bahwa demografi ini membicarakan atau mengutamakan angka, jumlah, serta proses. Nah, fisik pada demografi itu berupa usia, ras. Kalau ekonomi pada demografi itu berupa pekerjaannya apa, pendapatannya berapa. Jadi berkaitan dengan angka saja. Sosial itu seperti status, perkawinan, rumah tangga, dan lain-lain. Dan kalau dinamik dalam demografi itu seperti kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, serta migrasi atau perpindahan. Nah, itu dia sekian dari saya hasil rangkuman dari materi kependudukan. Apabila ada salah kata atau salah informasi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.